Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Nur Apriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Video ini adalah koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Ada beberapa panduan pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Lalu yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Lalu yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian cara mengimplementasikannya, yang pertama pengimplementasian di lingkungan kelas yaitu memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Memfasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas, kemudian manfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Yang kedua, cara mengimplementasikan di lingkungan sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, manfaatkan sarana prasarana yang ada. Yang keempat, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Yang kelima, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Kemudian, cara mengimplementasikan di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah, lalu bekerja sama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya pada modal manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Kemudian pada modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik maka akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Kemudian pada modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif, sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Lalu, modal lingkungan. Modal lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Pada modal politik, kebijakan sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian adanya kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Lalu ada modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Lalu ada modal agama dan budaya.
Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, keterkaitan dengan modul lain. Keterkaitan antara modul 1 dengan modul 3.2. Pada modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Kemudian pada modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian pada modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Kemudian modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Kemudian keterkaitan antara modul 2 dengan modul 3.2. Pada modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Lalu pada modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pada modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Kemudian keterkaitan antara modul 3.1 dengan modul 3.2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan yang keempat terkait pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir tentang kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Kemudian setelah saya mempelajari modul 3.2, saya baru memahami ternyata terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, ternyata terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Lalu gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.2. Semoga menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.